Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat dan diskriminan. Kita awali dengan menyusun persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka untuk menyusun persamaan kuadrat tersebut adalah X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Sekarang perhatikan, X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita kalikan satu persatu. X kali X, kemudian X kali negatif X2, negatif X1 kali X, kemudian negatif X1 dikali negatif X2, maka hasilnya bisa kita tuliskan X kuadrat dikurangi X1X dikurangi X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Untuk yang tengah, X1X dan X2X sama-sama mempunyai faktor yang sama, yaitu X. Maka bisa kita tuliskan X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini kita nyatakan sebagai persamaan yang pertama. Sekarang perhatikan, bentuk umum persamaan kuadrat anak-anak sudah tahu, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika semuanya kita bagi dengan A, maka hasilnya adalah X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Kita nyatakan sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 tersebut, tampak bahwa negatif X1 ditambah X2 ternyata sama dengan B per A. Atau jika kita tuliskan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Kemudian untuk X1, X2, X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi itu yang perlu dihafalkan. Supaya lebih jelas, kalian perhatikan contoh berikut ini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan negatif 9. Jadi X1-nya 4, X2-nya negatif 9. Kita masukkan ke persamaan tadi. X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya. X dikurangi 4 kali X dikurangi negatif 9. Itu negatif kali negatif jadi positif. Jadi X dikurangi 4 kali X ditambah 9 sama dengan 0. Kita kalikan satu persatu. X kali X itu X kuadrat. Kemudian X kali 9, 9X. Negatif 4 kali X, negatif 4X. Dan negatif 4 kali 9 adalah negatif 36. Kemudian yang sejenis yaitu 9X dan negatif 4X kita selesaikan. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 36 sama dengan 0. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan negatif B per A. Kita tahu tadi rumusnya adalah X1 ditambah X2. Kita hitung X1-nya 4, kemudian ditambah X2-nya negatif 9. Hasilnya adalah negatif 5. Jadi B per A adalah 5. Sekarang untuk C per A, yaitu X1 kali X2. X1-nya 4, X2-nya negatif 9, maka hasilnya adalah negatif 36. Sehingga persamaan kuadratnya bisa kita susun. X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. B per A-nya 5, kemudian C per A-nya negatif 36. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 36 sama dengan 0. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat dalam Y yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan. X kuadrat dikurangi 13X ditambah 40 sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita faktorkan dulu. Persamaannya X kuadrat dikurangi 13X ditambah 40 sama dengan 0.
Jadi nanti jumlahnya harus sama dengan negatif 13, hasil kalinya harus sama dengan 40. Berapakah bilangan-bilangannya? Yaitu negatif 5 dan negatif 8. Sehingga bisa kita faktorkan menjadi X dikurangi 5 kali X dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X dikurangi 5 sama dengan 0 atau X dikurangi 8 sama dengan 0. Yang pertama, X1-nya kita dapatkan 5 dan X2-nya kita dapatkan 8. Karena yang diminta 2 lebihnya dari, berarti nanti Y1 2 lebihnya dari 5, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7, dan Y2 2 lebihnya dari X2, jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sehingga persamaan kuadratnya bisa kita tuliskan Y dikurangi Y1 kali Y dikurangi Y2 sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya. Y1 kita ganti dengan 7, kemudian Y2 kita ganti dengan 10, sehingga menjadi Y dikurangi 7 kali Y dikurangi 10 sama dengan 0. Kita kalikan, Y kali Y kuadrat, kemudian Y kali negatif 10 adalah negatif 10Y, negatif 7 kali Y adalah negatif 7Y, dan negatif 7 kali negatif 10 adalah plus 70. Kemudian yang sejenis kita hitung, yaitu negatif 10Y dikurangi 7Y, hasilnya adalah negatif 17Y. Sehingga persamaannya adalah Y kuadrat dikurangi 17Y ditambah 70 sama dengan 0. Atau bisa juga dengan cara lain. Karena tadi yang diminta adalah 2 lebihnya dari, maka Y sama dengan 2 lebihnya dari X. Jadi X plus 2. Atau kalau kita kembalikan ke X, berarti X-nya sama dengan Y dikurangi 2. Maka jika kita masukkan ke persamaannya, X kuadrat dikurangi 13X ditambah 40 sama dengan 0, X-nya kita ganti dengan Y dikurangi 2. Jadi menjadi Y kurangi 2 kuadrat dikurang 13 kali Y dikurangi 2 ditambah 40 sama dengan 0. Kita hitung satu persatu. Y dikurangi 2 kuadrat, hasilnya adalah Y kuadrat dikurangi 4Y ditambah 4. Kemudian negatif 13 kali Y adalah negatif 13Y. Negatif 13 kali negatif 2 adalah plus 26 ditambah 40 sama dengan 0. Yang sejenis kita kelompokkan supaya mudah menghitungnya. Jadi Y kuadrat 4Y dan 13Y kita kelompokkan, jadi negatif 4Y dikurangi negatif 13Y. Kemudian konstantanya kita kelompokkan juga, 4 dengan 26 dengan 40. Baru kita hitung. Y kuadrat negatif 4Y dikurangi 13Y adalah negatif 17Y, dan 4 ditambah 26 tambah 40 adalah 70. Sekarang bagaimana hubungan diskriminan dan akar persamaan kuadrat? Diskriminan dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nanti ada 3 kemungkinan, yaitu jika D lebih besar dari 0, maka persamaan tersebut mempunyai 2 akar yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka persamaan tersebut mempunyai 2 akar yang sama, dan jika D kurang dari 0, maka persamaan tersebut tidak mempunyai akar. Ini yang perlu diingat. Sekarang contohnya, tentukan nilai diskriminan dan jenis akar pada persamaan berikut. Kita coba yang A, yaitu X kuadrat ditambah 6X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita tentukan A-nya. A adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. Kemudian B adalah koefisien dari X, yaitu 6. Dan C adalah konstanta, sama dengan negatif 5. Kita tulis rumusnya, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan angka-angkanya. Hasilnya adalah 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 5, yaitu 36 ditambah 26, hasilnya adalah
56. Karena 56 lebih besar dari 0, maka persamaan tersebut mempunyai dua akar yang berbeda. Sekarang bagaimana untuk yang B? 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 4, B sama dengan 12, dan C sama dengan 9. Kita masukkan ke rumus diskriminan. B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat berarti 12 kuadrat dikurangi 4 kali 4 kali 9. Hasilnya adalah 144 dikurangi 144. Hasilnya sama dengan 0. Karena hasilnya sama dengan 0, maka persamaan tersebut mempunyai dua akar yang sama. Contoh yang kedua, persamaan mx kuadrat ditambah 2mx dikurangi 1 sama dengan 0 memiliki akar kembar. Tentukan nilai m. Kita coba. Persamaannya mx kuadrat ditambah 2mx dikurangi 1 sama dengan 0. Dari situ kita bisa menentukan A-nya adalah, yaitu koefisien dari x kuadrat, A sama dengan m, kemudian B adalah koefisien dari x yaitu 2m, dan C adalah negatif 1. Kemudian karena memiliki akar kembar, itu artinya memiliki dua akar yang sama. Berarti D-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus D. B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. B kuadratnya 2M kuadrat dikurangi 4. A-nya adalah M dan C-nya negatif 1. Sehingga kita dapatkan 2M kuadrat itu 4M kuadrat. Kemudian negatif 4 kali M kali negatif 1 adalah plus 4M sama dengan 0. Kita faktorkan. Faktornya adalah 4M, maka bisa kita faktorkan menjadi 4M kali M ditambah 1 sama dengan 0. Yang pertama 4M sama dengan 0, atau M ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga M1 kita dapatkan 0 dan M2-nya sama dengan negatif 1. Demikian materi kita tentang cara menyusun persamaan kuadrat dan diskriminan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.